Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini aku mau bayar pajak kendaraan bermotor. Nah guys, aku melakukan ini biasanya lebih awal. Jadi aku menghindari antri dan juga menghindari lupa. Karena lupa itu adalah faktor yang paling sering jadi alasan untuk tidak membayar pajak tepat waktu. Bener kan guys? Nah, loh, apa? Oh, kamu tanya, kenapa sih bahas-bahas pajak? Ya, berarti kamu nggak tahu ya. Kalau membayar pajak itu juga ada di dalam firman Tuhan. Nah, guys, pajak itu ternyata tidak hanya terjadi di era modern ini saja, tetapi sejak zaman dahulu pun pajak itu sudah ada. Nah, kalau pada zaman dulu-dulu nih guys, mungkin namanya bukan pajak, tetapi upeti yang diberikan oleh suatu bangsa bila dia bisa mengalahkan bangsa itu bertempur, nah bangsa yang kalah harus menyerahkan upeti. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, itu namanya sudah pajak. Dan bahkan Tuhan Yesus membuat sebuah mukjizat guys ketika hendak membayar pajak. Mau tahu ceritanya? Gini guys, pada waktu itu Petrus ditegur sama pemungut bea bait Allah. Bea itu sama dengan pajak ya guys. Orang itu bilang gini, apakah gurumu tidak membayar pajak bea bait Allah? Terus Petrus bilang, tentu membayar. Nah, terus akhirnya Petrus mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang gini loh guys, supaya kita nggak menjadi batu sandungan, kita juga harus membayar pajak. Nah, karena waktu itu mungkin Petrus bertanya waktu itu ya, dari mana uangnya? Terus Tuhan Yesus bilang ini, pergi mancing. Nah, dari ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya. Di dalam mulut ikan itu ada mata uang 4 dirham. Nah, 4 dirham itu kamu pakai untuk membayar pajak bagimu dan bagiku, supaya mereka tahu bahwa kita juga membayar pajak. Nah, begitu ya guys. Jadi guys, jangan bilang bahwa pajak itu nggak ada di dalam firman Tuhan. Wah, berarti kamu ini salah. Dan aku akan membetulkan itu. Ternyata pajak juga ada di dalam firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus yang waktu itu sebagai manusia, dia juga membayar pajak. Guys, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi yang kita berikan kepada negara. Nah, kegunaan pajak yang kita berikan itu adalah untuk pembangunan sebuah bangsa. Misalnya contohnya bangsa Indonesia ya guys, kita membayar pajak dan pajak itu digunakan untuk pembangunan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia. Juga itu dilakukan untuk membuat pelayanan-pelayanan publik, pelayanan masyarakat guys, supaya menjadi lebih baik dengan uang pajak itu. Nah, begitu guys. Jadi manfaatnya memang besar. Nah, tapi kamu pasti bilang gini, ah males bayar pajak. Uang pajaknya sering dikorupsi, disalahgunakan, sering tidak digunakan untuk yang semestinya. Nah guys, kamu harus tahu bahwa dari zaman dulu pun tidak ada pemerintahan yang bersih, tidak ada pemerintahan yang benar-benar jujur 100% ataupun baik 100%. Itu nggak ada guys, bahkan sampai zaman sekarang. Nah guys, itu bukan masalah buat kita. Yang menjadi masalah buat kita adalah kita harus mentaati firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan lain juga dikatakan, Tuhan Yesus yang bilang, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu kepada pemerintah yang pada waktu itu adalah kaisar, tapi sekarang jadi pemerintah ya guys. Nah, bayar juga apa yang menjadi kewajibanmu kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menentang dan bahkan mendukung untuk membayar pajak guys, karena memang membayar pajak itu sangat baik dan banyak kegunaannya. Sekarang kamu udah ngerti ya, kalau di dalam firman Tuhan pun ada membahas tentang pajak dan bahkan Tuhan Yesus sendiri membayar pajak, dan Tuhan Yesus juga yang menganjurkan agar membayar pajak, apa yang mesti dibayar kepada negara dan apa yang mesti dibayar kepada Tuhan. Nah gitu guys. Guys, kamu tahu nggak, menjawab pertanyaanmu yang tadi bahwa males bayar pajak karena sering salah gunakan. Nah guys, itulah gunanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertama, kita taat membayar pajak sehingga kita tidak menjadi batu sandungan.
Dan kita juga perlu mendoakan para pemimpin-pemimpin di dalam bangsa dan negara kita ini guys, agar mereka diberi roh takut akan Tuhan ketika mengelola semua kekayaan negara kita yang termasuk di dalamnya adalah pajak-pajak itu guys. Biar Roh Kudus yang akan menolong mereka agar bekerja dengan hormat dan takut akan Tuhan sehingga pengelolaannya tepat sasaran dan tepat tujuan. Jadi kita nggak boleh dengan alasan disalahgunakan, begini-begini sehingga akhirnya kita nggak bayar pajak. Karena nanti kita akan jadi batu sandungan dan berarti kita juga nggak mentaati firman Tuhan. Dan lagi guys, kalau kamu nggak bayar pajak, kamu sendiri yang rugi. Loh, kok rugi? Nah iya, misalnya gini, lagi ada pemeriksaan nih di jalan-jalan, pemeriksaan STNK. Terus karena kamu nggak mau bayar pajak, terus Pak polisinya lihat, wah STNK-nya sudah nggak berlaku nih, sudah lewat masanya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu ditilang deh. Nah, kalau ditilang kan makan waktu, tenaga, pikiran, dan makan uang juga guys. Jadi lebih baik taat dong. Karena apa guys? Karena kita sebagai warga negara yang baik. Ingat loh, pemerintahan yang ada di dunia ini guys, termasuk Indonesia ini, itu adalah pemerintahan yang daripada Tuhan. Jadi tidak ada pemerintahan yang tidak dari Tuhan. Nah, ketika ada suatu hukum di dalam suatu negara untuk membayar pajak, ayo kita lakukan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan dan agar kita terhindar dari penilangan ataupun pemanggilan karena kita tidak membayar pajak. Nah, sekarang udah ngerti kan guys? Oke, aku ingetin kamu untuk bayar pajak supaya nggak telat. Oke guys, sampai di sini dulu ya sharingku bersama Uli. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.